Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan membahas soal-soal ulangan harian 1 Matematika kelas 4. Untuk soalnya, kalian nanti bisa melihat lagi di grup WhatsApp, atau yang soalnya sudah hilang boleh minta lagi ke Ibu ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah tentukanlah nilai pecahan dari bagian yang berwarna dari keseluruhan bagian gambar. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Tentukanlah nilai pecahan dari bagian yang berwarna. Kita lihat bagian yang berwarna itu ada berapa bagian. Kita langsung hitung saja. 1, 2, 3, 4. Bagian yang berwarna ada 4 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 4 per. Nah, kita lihat total dari keseluruhan bagian ada, karena tadi yang berwarna ada 4, kemudian kita hitung yang tidak berwarna. Kita lanjutkan 5, 6. Total keseluruhannya adalah 6 bagian. Nah, jadi nilai pecahan dari bagian yang berwarna dengan keseluruhan bagian gambar adalah 4 per 6. 4 di sini adalah bagian yang berwarna atau yang Ibu arsir, ada 4 bagian. Kemudian total dari keseluruhan bagian adalah 6. Sehingga nilai pecahan dari gambar tersebut adalah 4 per 6. Kemudian soal selanjutnya nomor 2 adalah isilah kolom yang kosong dengan bilangan yang tepat agar pecahan tersebut menjadi senilai. Nah, untuk materi pecahan senilai itu sudah pernah Ibu jelaskan ya. Nanti kalau misalnya ada yang lupa, boleh dibuka lagi link YouTube yang sudah pernah Ibu bagikan juga di grup. Nah, ini kita lihat pecahan yang pertama adalah 18 per 30. Kemudian di sini sudah ada angka 3. Nah, yang ditanyakan adalah penyebut untuk bilangan yang kedua ini. Penyebutnya berapa? Kita bisa mencari dengan cara untuk mencari pecahan senilai itu bisa kita kalikan atau bisa kita bagi. Nah, ini bisa kita bagi ya, karena pecahan yang pertama ini nilainya lebih besar daripada pecahan yang kedua. Kita lihat 18 dibagi bilangan berapa yang menghasilkan 3. Nah, di sini kita bisa cari 18 dibagi 6 itu sama dengan 3. Nah, sehingga karena pembilangnya 18 ini kita bagikan dengan bilangan 6, maka penyebutnya juga harus kita bagi dengan bilangan 6. 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 itu berapa? Yaitu 5. Sehingga di sini isinya penyebutnya adalah 5. Ya, jadi pecahan 18 per 30 itu senilai dengan pecahan 3 per 5. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah sederhanakan pecahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Soalnya adalah menyederhanakan pecahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Jadi yang Ibu minta adalah bentuk paling sederhananya ya. Ini caranya untuk menyederhanakan pecahan itu dengan cara pembilang dan penyebut itu dibagi dengan angka yang sama. Nah, untuk mencarinya kalian bisa menggunakan dengan bilangan yang terkecil. Misalnya bisa dibagi 2 dulu. Kemudian udah dapat berapa bisa dibagi 2 lagi. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini adalah 12/60. 12/60. 60 ini bisa dibagi 12, sehingga pembilang dan penyebutnya masing-masing bisa dibagi dengan angka 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Nih, 12 dibagi 12 sama dengan 1. Kemudian 60 dibagi 12 itu sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 12/60 adalah 1/5. Atau misalnya kalian kesulitan langsung dibagi 16, kalian bisa dimulai dari yang terkecil. Misal seperti ini, 12/60. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2 misalnya. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6, kemudian 60 dibagi 2 adalah 30. Nah, 6/30 ini juga masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 lagi boleh. 6 dibagi 2, 3. Kemudian 30 dibagi 2, 15. Nah, 3/15 ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 15 dibagi 3 sama dengan 5, sehingga hasilnya sama saja ya. Boleh dibagi dengan angka yang terkecil dulu, atau kalau kalian bisa langsung mencari angka pembagi terbesarnya bisa juga. Tapi untuk lebih mudahnya boleh dicari dari bilangan yang terkecil. Kemudian soal selanjutnya adalah nomor 4, yaitu bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda kurang dari atau tanda lebih dari. Nah, bilangannya adalah 1/3 dan 1/10. 1/3 ini lebih besar daripada 1/10 atau lebih kecil daripada 1/10. Nah, untuk mengetahui pecahan 1/3 itu lebih besar atau lebih kecil daripada pecahan 1/10, itu bisa kita cari dengan cara menggambarkannya. Nah, misalnya seperti ini, ibu punya 2 buah pizza. Pizza yang pertama yang di sebelah kiri itu satu pizza dipotong menjadi 3 bagian. Nah, kemudian pizza yang kedua itu satu buah pizza dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Nah, dari masing-masing pizza, jika kita lihat potongan yang lebih besar adalah pizza yang sebelah kiri, yaitu satu buah pizza yang dibagi menjadi 3 potongan sama besar. Sehingga kita bisa lihat dari gambar tersebut, 1 dibagi 3 atau 1/3 itu lebih besar daripada 1 dibagi 10 atau 1/10. Sehingga tandanya yang cocok adalah 1/3 lebih besar daripada 1/10. Nah, bisa kita lihat ya, ini kan pembilangnya sama-sama 1. Kemudian kita lihat penyebutnya 3 dan 10. Nah, semakin besar penyebutnya, maka pecahan tersebut semakin kecil nilainya. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 5. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil, dari yang paling kecil. Nah, seperti soal nomor 4, kita bisa menggambarkannya juga ini. Nah, ini ya, untuk mengurutkan pecahan juga kita bisa gambarkan. Ini 1/4, yaitu satu buah pizza dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian 1/3, ini 1/6, ini 1/2, dan ini 1/12. Nah, setelah kita buat gambar seperti ini, kita bisa tahu nih mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Karena kita perintahnya adalah disuruh untuk mengurutkan pecahan dari yang paling kecil, bisa kita lihat nih, potongan yang paling kecil adalah 1/12. Jadi urutannya adalah 1
1/12. Kemudian setelah 1/12 kita lihat di sini ada 1/6 ya. 1/6. Kemudian selanjutnya adalah 1/4. Kemudian 1/3 dan yang paling besar adalah 1/2. Kita lihat nih bagian satu buah pizza dibagi dua itu menjadi bagian yang paling besar. Nih ya, jadi urutannya ya, diurutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Kemudian selanjutnya adalah nomor 6. Nomor 6 soalnya adalah tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhana dari bentuk persen berikut. Paling sederhana ya, yang ibu minta adalah bentuk paling sederhananya. Kemarin 82% itu sama dengan jika kita ingin ubah menjadi pecahan biasa adalah 82/100. Nah, ini bentuk pecahan biasanya. Tapi apakah bentuk ini sudah paling sederhana? Belum ya. Ini masih bisa disederhanakan. Yaitu bisa sama-sama kita bagi dengan bilangan 2. Jadi pembilangnya ini bisa kita bagikan 2. Kemudian penyebutnya juga bisa kita bagi dengan angka 2. 82 dibagi 2 itu hasilnya adalah 41. Kemudian 100 dibagi 2 adalah 50. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk persen adalah 41/50. Selanjutnya nomor 7. Soalnya adalah bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Nah, ini kan 2/9. Nah, kita itu perhatikan saja pecahannya dulu. Kita perhatikan pecahannya yang 2/9. Bisa kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Di sini ada angka 0. Di sini adalah 0. Kemudian di sini karena penyebutnya adalah 9, kita bisa buat di sini adalah 1/9. Kemudian di sini 2/9. Di sini 3/9. Di sini 4/9. Kemudian di sini seterusnya sampai 8/9. Kemudian di sini ada 9/9. Nah, 9/9 itu artinya kan 9 dibagi 9. Jadi di sini adalah 1. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah angka 1 dan angka 0. Ya, kita perhatikan angka 1 dan angka 0. Kita lihat 2/9. Pecahan 2/9 ini letaknya lebih dekat ke angka 1 atau lebih dekat ke angka 0. Kita lihat 2/9 itu letaknya di mana sih? 2/9 itu 2/9 itu letaknya di sini ya. Nah, karena letaknya di sini, maka lebih dekat dengan angka 0. Jadi, pembulatannya menuju ke angka 0, ya. Sehingga ini menjadi 0. Kemudian, karena soalnya disuruh membulatkan pecahan ke bilangan bulat terdekat, karena 2/9 itu cenderung mendekat ke 0, maka pembulatannya yang kita dapat adalah 4 yang ini sisanya, kecuali misal contoh lain 48/9 gitu. Contoh lain ya ini ya, 48/9. Nah, kita lihat 8/9 kan di sini lebih dekat ke angka 1 sehingga pecahan ini contoh lain ya. Misal 8/9. Kita lihat 8/9 itu kan cenderung lebih dekat ke angka 1. Maka 8/9 ini bisa kita bulatkan menjadi 1 sehingga
4 ditambah 1 sama dengan 5. Pembulatannya maka menjadi 5. Ini untuk contoh lain ya. Karena tadi 2/9 itu lebih dekat dengan 0, maka pembulatannya ke 0. Sehingga bilangan bulat yang paling dekat dari pecahan 4 2/9 itu adalah untuk pembulatannya adalah 4 ya. Kemudian soal selanjutnya nomor 8. Itu adalah bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan terdekat. Kesatuan terdekat ya. Kita lihat satuan itu tempatnya di sini. Di sini ini satuan. Ini satuan ya. Kemudian yang di belakang koma, yang 6 ini artinya persepuluhan. Ini persepuluhan ya. Kemudian yang angka 8 ini namanya perseratusan. Nah, karena perintahnya adalah membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat. Satuan adalah yang angka 4, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah persepuluhannya. Persepuluhannya adalah 6. Kita lihat 6. Jika bilangan itu kurang dari 5 ya, maka dibulatkannya ke bawah. Jika lebih dari 5 dibulatkannya ke atas. Karena 6 itu lebih dari 5 maka dibulatkannya ke atas. Sehingga 4,68 itu jika dibulatkan hasilnya adalah sama dengan 5. Di sini 4 ya, artinya 4 ditambah 0,68 itu jika dibulatkan itu menjadi 1. Jadi 4 tambah 1 jadinya 5 pembulatannya. Nanti yang belum paham boleh ditanyakan ke ibu ya. Kemudian soal selanjutnya nomor 9. Nomor 9. Taksirlah hasil operasi hitung pengurangan pecahan berikut. Jadi yang ibu minta hanyalah penaksirannya. Taksirlah hasil operasi hitung pengurangan pecahan berikut. 9 dikurang 5, 3/19. Nah, itu kita taksir sama dengan 9 itu kita tetap tulis 9 karena 9-nya sudah merupakan bilangan bulat. Kemudian kurang. Kita lihat ini penaksiran, kita taksir yang ini sekarang. Caranya bisa dicari dengan garis bilangan seperti contoh yang sebelumnya. Di sini 0, di sini 1. Kemudian di sini bisa kita mulai dari, karena penyebutnya 19 ya, bisa kita mulai dari 1/19, 2/19, 3/19, kemudian 4/19, 5/19, terus 6/19, 7/19, 8/19, seterusnya ya, sampai dengan 19/19. Atau 19/19 itu jika dibulatkan kan hasilnya 19 dibagi 19 kan 1. Nah, kita lihat di sini 3/19 itu letaknya di mana? 3/19 letaknya di sini. Nah, 3/19 ini cenderung lebih mendekat ke angka 0 atau ke angka 1 nih. Kita lihat cenderung lebih dekat ke angka 0 ya. Sehingga karena lebih dekat ke angka 0 maka pembulatannya itu menjadi 0. Jadi di sini 5 ditambah 0 ya. Jadi 5. Nah, sehingga penaksirannya adalah 9 dikurang 5 sama dengan 4. Ini hasil akhirnya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 10. Ini juga masih tentang penaksiran. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan pecahan desimal berikut. 7,21 ditambah 10,95. Nah,
penaksirannya. Kita lihat. Yang kita lihat adalah angka di belakang koma. Nih, angka di belakang koma untuk 7,21 adalah angka 2. Ibu tadi sebelumnya sudah bilang, jika angkanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Nah, ini kan 2. 2 itu kan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ya. Dibulatkan ke bawah menjadi 7. Kemudian ditambah nih. Kita lihat angka di belakang komanya. Di sini adalah 9. 9 itu lebih dari 5. Jadi, karena lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Sehingga jika dibulatkan adalah di sini ada angka 10, kemudian 10 0,95-nya kita bulatkan menjadi 1. Jadi, di sini hasilnya 7 ditambah 11 sama dengan 18. Ini adalah hasil akhirnya. Demikianlah pembahasan soal-soal ulangan harian 1 matematika kelas 4. Jika masih ada kesulitan atau belum paham, boleh langsung menghubungi ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.